Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Suara saya terdengar belum? Terdengar Halo. dengan jelas, Bu. Oke, Dengar. terima kasih. Ya, sehat-sehat selalu ya kalian ya. Jangan capek untuk prokes karena virusnya nggak pernah capek. Ya, em, hari ini tuh kita mau bahas tentang ini apa namanya jasa ya. Jadi karakteristik jasa dan bagaimana strateginya. Nah, em, untuk minggu depan itu kita masih online ya, karena mungkin nggak tahu kelas lain masih ada yang offline kah atau gimana, saya nggak ngerti ya. Tapi kita kan rencananya saya minggu depan tuh mau ada kelas offline gitu di minggu ketiga di jadwalnya yang saya kirim kemarin ke FIB kan minta toh yang kapan aja ada offline gitu kan. Saya udah masukkan di, saya nggak ingat ya, tapi seingat saya tuh minggu keempat, ini kan kita minggu ketiga ya, minggu keempat, lima, enam itu kita offline, terus kemudian ada online lagi dan ada offline. Tapi sepertinya nggak bisa, belum bisa ya, karena Jogja juga masih PPKM ya, jadi kita masih online dulu, gitu ya. Oke, balik lagi ke materi hari ini. Saya udah share materi 2 minggu yang lalu ya. Kemarin kan nggak sempat bahas karena memang materinya cukup kemarin banyak cerita gitu ya. Cukup banyak. Nah, untuk yang minggu ini kalau kalian sudah baca, mudah-mudahan sudah dibaca ya, itu slide-nya udah banyak banget ya, ada 50-an mungkin ya. Karena memang sebenarnya itu ada dua materi di situ. Kalau saya ambil semua dari bukunya Philip Kotler, seperti yang sebelumnya juga. Mungkin ada tambahan sedikit dari buku-buku yang lain. Saya agak lupa ya. Cuma sebagian besar dari bukunya Philip Kotler. Itu kalau di bukunya Philip Kotler itu ada dua bab di situ. Jadi bab yang jasa sama yang bab pemasaran internal. Cuma saya jadikan satu. Jadi kayak banyak banget. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya waktunya nyampe itu kita bisa bahas semua. Karena memang itu nyambung gitu ya. Ya saya target saya sih sebenarnya selesai 1,5 jam gitu sih. Ada keterkaitan antara bagaimana strategi jasa sama marketing internal kayak gitu. Itu ya. Iya, benar, marketing internal. Oke. Nah, untuk kita sebelum masuk ke strategi, kita tuh mau bahas dulu tentang apa itu produk, apa namanya, karakteristik dari jasa. Nah, kalau kalian perhatikan nih ya, di sekitar kalian kan banyak ya produk jasa ya, produk industri pariwisata tuh ya, kalau kalian perhatikan tuh banyak banget ya, bagaimana mereka eh, menunjukkan keberadaannya gitu kan, ibaratnya seperti itu ya. Mungkin kalian punya cerita-cerita juga terkait dengan bagaimana kalian pada akhirnya memutuskan ya untuk membeli suatu produk yang terkait dengan produk jasa. Kalau produk berupa barang kan jelas ya, mungkin minggu lalu saya sudah menyampaikan. Kalau kalian mau beli handphone, kalian mau beli apapun lah ya, baju dan lain sebagainya, itu kalian bisa ngeliat produknya, kalian bisa datangi tokonya. Walaupun sekarang udah banyak orang-orang kebanyakan pasti jual secara online, tapi beberapa orang tuh kan nggak suka ya, jadi pengennya nggak suka dengan penjualan online secara online, jadi pengennya tuh ngeliat barangnya ke tokonya gitu ya. Kalau tidak terbatasi oleh pandemi, itu pasti orang lebih senang lihat barangnya secara langsung, misalnya gitu ya, banyak yang begitu. Kalau tempatnya terjangkau. Nah, mungkin kalian kalau kalau dari produk berupa barang jelas ya. Jadi kalian bisa ngelihat, bisa dicoba dulu ya, bisa dilihat barangnya, bisa ditimbang, bisa dipegang gitu ya, ditimbang-timbang. Maksudnya ditimbang itu dalam artian dipertimbangkan untuk beli apa enggak dengan melalui melihat fisiknya, menilai kualitasnya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau produk berupa jasa itu kan susah ya untuk, ya nggak sih, untuk menilainya gitu ya. Mungkin kalian ada pernah pasti bukan mungkin ya, kalian pernah mengalami kejadian atau peristiwa-peristiwa sebelum memutuskan untuk membeli produk jasa itu dengan cara melihat store-nya, melihat tokonya, misalnya seperti itu, melihat kualifikasi dari siapa pembuatnya dan lain sebagainya. Biasanya kalian akan mencari tahu seperti apa namanya ya.
track record yang mungkin semacam itu dari penjualan-penjualan sebelumnya. Jadi cerita dari orang itu seperti apa tentang produk tersebut gitu ya. Mungkin kalian pastinya ya, bukan mungkin, kalian mengalami hal seperti itu. Nah, kayak misalnya saya ya, beberapa waktu yang lalu, belum lama ya, kira-kira mungkin minggu lalu ya, saya tuh kan sama keluarga gitu ya, sama suami dan anak saya tuh kan pengen cari makanan di sekitar area Kaliurang sana gitu kan. Nah, kemudian saya nyampe di satu restoran yang itu restoran masa kecil saya gitu ya. Zaman dulu saya ketika masih kuliah itu karena kebetulan saya tinggal di daerah Jalan Kaliurang sana, saya sering, bukan sering ya, tapi itu menjadi salah satu restoran favorit keluarga gitu ya ketika itu. Nah, lalu datanglah kami ke sana. Nah, ketika sampai di sana, yang kami dapati adalah restoran itu tuh sepi sekali. Saat itu jam berapa ya? Saya lupa. Ya, jam makan siang, kurang lebih jam 11:30 gitu. Jadi tidak ada pengunjung karena nggak ada kendaraan di luar gitu ya. Terus kami lihat itu kayak kursi-kursi itu ditumpuk-tumpuk, tetapi tidak dalam artian tumpukan yang kalau meja gitu ya, meja terus kemudian kursinya ditaruh di atasnya gitu kan, terlihat bahwa oh ini memang apa namanya, dia belum buka aja, tetapi dia sebenarnya mungkin jam operasionalnya masih sebentar lagi, mungkin jam 1 atau jam entahlah, atau mungkin dia bukanya sore atau gimana. Nah, kesan yang kami lihat adalah bahwa toko itu restoran tersebut sudah tidak beroperasi gitu ya. Jadi kayak udah tidak terlihat ada orang ya. Orang kan biasanya kalau restoran masih beroperasi masih beroperasi tetapi dia tutup saat itu, biasanya kan tetap aja ya ada ya, entah dia tukang taman, bapak-bapak yang membersihkan taman atau siapapun lah ya yang membantu kita parkir, yang kayak gitu, yang menyambut setidak-tidaknya, biasanya seperti itu kan. Nah, itu tidak terlihat sama sekali dan kemudian ketika kita saya mengintip dari nggak turun sih dari kendaraan, dari jendela gitu, kita lihat di dalamnya tuh tumpukan-tumpukan kursi, meja dan lain sebagainya tuh kayak mengesankan dia sudah tidak buka lagi. Dari depan itu sudah terlihat seperti itu. Nah, sehingga itu menyebabkan kami mengurungkan niat kan. Jadi udahlah kayaknya ini restoran udah tutup. Mungkin karena pandemi ya, karena pandemi yang berlangsung terlalu lama sehingga udah tutup jadinya gitu ya. Seingat saya tahun 2000, udah lama sekali ya, 18 ya kalau nggak salah, 18 apa 17 tuh saya masih ke sana gitu ya, masih ke sana. Kebetulan ada acara reuni teman-teman kampus dulu, masih memesan makanan di sana. Jadi saya pikir ya masih buka kan waktu itu, kemarin itu. Nah, ternyata dia udah menunjukkan suatu apa ya, misalnya kesan seperti itu bagi bagi kami yang melihat, oh ini tutup. Sudah, jadi kan urung ya, kami mengurungkan niat dan pindah ke tempat di sebelahnya. Nah, ternyata sebenarnya restoran tersebut masih buka, cuma dia memang buka di bagian belakang gitu ya. Jadi yang di depan itu nggak tahu dia kenapa menumpuk-numpuk kursi dan lain sebagainya gitu. Ya meskipun apa ya, meskipun mungkin bisa cari tahu ya, sebenarnya kita turun nanya ini buka apa enggak sih dan lain sebagainya. Tapi kan itu sudah membuat kita menjadi sudahlah, ngapain kayaknya udah tutup juga, males gitu ya. Tadinya yang semangat mau ke situ jadi jadi sudah kita mengurungkan niat. Toh itu juga tidak sesuatu yang worth it banget kita untuk makan di sana gitu kan ya. Cuma ya udah kebutuhan ini aja yuk ke dulu di sana aja. Cuma waktu itu kami hanya berpikir seperti itu. Nah, ini artinya kan berarti restoran tersebut tidak memberikan kesan bahwa dia memberikan kesan yang kurang baik gitu ya, maksudnya tidak menarik gitu ya. Padahal sebenarnya dia buka, tapi kami mengira itu sudah tutup seperti itu. Ya mungkin kalian pernah juga. Nah, mengalami kejadian-kejadian seperti itu yang pada akhirnya kalian mengurungkan niat, nggak jadi membeli makanan di tempat tersebut. Nah, ini hanya satu contoh, banyak ya contoh-contoh yang lain. Mungkin kalian menjadi ragu, misalnya kalian datang mau mengunjungi suatu destinasi gitu ya, yang kata orang bagus kan ya, kata orang menarik, dan kemudian kalian lihat dari brosurnya, entah itu brosur elektronik atau apa ya, kalian lihat itu menarik gitu ya. Tapi ketika sampai di sana, kalian melihat papan penunjuk arahnya yang sudah jatuh gitu ya, sudah tidak terurus, kemudian ilalang yang sangat tinggi, dan sepertinya untuk masuk ke sana tuh kalian merasa khawatir gitu ya.
istilahnya tuh kayak insecure gitu ya, jadi takut gitu ya. Kalian ngerasa, wah aku kok takut ya masuk situ. Padahal di balik papan nama yang jatuh, kemudian ilalang yang tinggi di baliknya situ tuh terdapat suatu pemandangan yang sangat menarik, yang pasti kalian akan mendapatkan suatu pengalaman yang indah gitu ya, yang menarik, yang tidak terlupakan ya, ekstrimnya seperti itu. Tapi kalian nggak jadi datang karena kesan pertama yang kalian dapatkan itu seperti itu. Kalian pernah ngalamin gitu ya. Terus kalian juga pernah ngalamin mungkin juga ketika kalian mau masuk ke restoran ya, kalian melihat seperti yang saya tadi ya, restoran itu kalian melihat bagaimana kira-kira makanannya nanti dari sisi luarnya dulu ya, apakah harganya mahal, apakah harganya murah, kan kayak gitu ya. Kita ngelihat dulu dari restorannya itu sudah orang sudah bisa tahu gitu ya, terus dari aroma yang tercium gitu kan, enak banget ini masakannya. Tadinya nggak terlalu pengen, karena lewat jadi pengen gitu ya, jadi akhirnya kalian masuk ya. Terus kemudian dari apa namanya, papan reklame yang sangat menarik, yang seolah-olah itu sudah barangnya atau produknya itu udah nyata banget gitu ya. Kalian mungkin pernah ngalamin gitu. Kemudian kalian melihat itinerary, misalnya kalian mau mengadakan perjalanan, kalian cari tahu dari itinerary orang, kalian lihat baca ada satu itinerary yang detail banget gitu ya. Misalnya kalian mau beli paket wisata gitu ya, detail banget sampai saat makanannya tuh dijelaskan apa saja gitu ya, menunya apa saja, yang masak siapa dan lain sebagainya. Sehingga membuat kalian tuh menjadi yakin banget produk itu sudah ada, sudah berwujud gitu ya. Jadi kemudian kalian memutuskan untuk beli produk ya. Nah, ada nggak yang ngalamin kayak gitu? Coba siapa yang mau sharing ke saya terkait dengan produk jasa? Ada nggak? Ada, tapi kayaknya nggak mau berbagi ya. Karena pada intinya apa namanya, semua produk jasa itu untuk pada akhirnya dibeli ya oleh seseorang itu pasti lebih membutuhkan effort yang lebih besar ya daripada produk berupa barang ya, termasuk butuh testimoni dari orang-orang yang sudah beli ya, supaya orang memberikan testimoni baik itu apa? Artinya kan dia harus puas ya, harus puas. Kemudian supaya orang itu puas membeli produknya itu pasti dia harus dilayani oleh orang-orang yang memiliki kompetensi tinggi atau orang-orang yang memang peduli ya terhadap kelangsungan hidup perusahaan dan juga peduli terhadap karyawan ya kan. Nah, kemudian untuk membuat karyawan menjadi orang-orang yang memiliki rasa atau empati, mempunyai rasa memiliki bagi perusahaan, perusahaan harus memperlakukan karyawan dengan baik ya. Nah, ini yang nanti nyangkutnya ke marketing internal ya. Jadi bagaimana perusahaan memperlakukan karyawan dengan baik agar si karyawan itu juga akan memberikan apa namanya, layanan yang baik bagi apa namanya, pelanggan ya. Jadi kalau kita bilang banyak strategi ya, penuh dengan kerumitan memang ya, tapi itu semuanya itu bisa dijalankan ya, semuanya itu bisa dijalankan ya, apa yang apa namanya, berdasarkan tentunya pengalaman yang kalian alami sendiri ya ketika kalian itu mengkonsumsi produk jasa ya. Jadi ketika orang itu membuat strategi bagaimana agar produk jasanya itu dibeli, tentunya kan dia juga akan melihat atau berkaca kepada pengalamannya atau apa yang pernah dia rasakan selama ini ketika dia membeli produk jasa kan. Jadi gimana sih supaya orang tuh diyakinkan membeli produk jasa kita gitu kan. Bagaimana ketika kalian sendiri itu membeli produk jasa tersebut ya, pasti itu, dan itulah yang kemudian bisa dibuat suatu strategi gitu ya. Nah, sebelum masuk ke bagaimana strateginya, mungkin perlu itu kalian udah ini ya, udah saya kasih materi, semoga sudah dibaca. Di situ ada tentang karakteristik jasa ya. Atau saya ke ini aja ya, share screen aja ya, apa nggak usah? Semuanya udah bisa mengaktifnya, udah bisa dilihat belum sih? Saya share aja. Sudah terlihat ya?
Nah, kalau definisinya jasa adalah aktivitas atau manfaat apapun yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tanpa wujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun, jelas ya. Kalau kalian nonton bioskop, yang kalian sisakan pemilikannya hanyalah tiket bioskop ya, yang bisa ditunjukkan ini tiketnya, tetapi filmnya nggak dibawa pulang ya. Oke, berikutnya ya ini ada 4 karakteristik jasa. Yang pertama, dia sifat tidak berwujud, kemudian ada tidak terpisahkan ya, kemudian ada tidak seragam kualitasnya, kemudian ada tidak dapat disimpan. Sifat tidak terwujud, jasa tidak bisa dilihat, dicecap, diraba, didengar, atau dibawi sebelum dibeli atau sebelum ada komitmen untuk membeli gitu ya. Kan kemarin kayaknya minggu lalu sudah sedikit saya bahas itu ya. Jadi biasanya pembeli mencari bukti berwujud tentang informasi apa yang akan dibeli. Nah, ini maksud yang tadi saya sampaikan tadi, ya kan? Dia akan mencari tahu dari misalnya kalau misalnya ke restoran, dia akan melihat dari bukti berwujudnya itu kan restorannya ya. Kalau kalian melihat dari luar misalnya waitersnya seperti apa ya, ada beberapa restoran yang memasang harganya ya di luar. Jadi dari situ kalian bisa tahu oh kira-kira ini makanannya nanti seperti apa ya, makanannya enak apa enggak. Biasanya kalau harga-harga yang lebih mahal gitu ya, selain memang dia restorannya restoran ternama, tapi kadang kala itu porsinya memang gede, seringkali seperti itu, ya. Nah, kalian pasti akan mencari informasi, bukti berwujud ya, bukti berwujud itu tidak selalu berupa misalnya kita ngelihat restorannya dan lain sebagainya, tetapi termasuk juga mungkin ada testimoni dan lain sebagainya yang membuat seolah-olah tuh kalian ngerasa apa ya bahwa ya seolah-olah sudah bisa merasakan ibaratnya seperti itu gitu ya. Nah, kemudian nanti akan dibahas untuk berikutnya strateginya apa saja gitu ya. Ini hanya karakteristiknya dulu ya. Sifat tidak dapat dipisah-pisahkan antara proses produksi dan konsumsinya. Jadi harus diusahakan mutu produk pelayanan konsisten. Nah, sifat tidak dapat dipisah-pisahkan antara proses produksi dan konsumsinya. Itu artinya apa? Artinya bahwa pada saat kita mengkonsumsi jasa, pada saat itu pula lah jasa itu diproduksi, ya kan? Jadi bareng, nggak bisa kan yang namanya misalnya nyoba dulu gitu ya, dicoba dulu gitu kan. Terus setelah itu oh ini lolos dari quality control, lolos dari kriteria kualitas prima bagi kalian, kemudian kita beli kan nggak bisa. Ya, jadi dari sisi perusahaan itu dia tidak bisa yang namanya bilang quality control untuk jasa, itu nggak bisa. Saat itulah jasa itu diproduksi, saat itu pula dikonsumsi. Jadi si supervisor, pengawas atau pemilik perusahaan itu nggak bisa dia yang namanya ngawasin secara langsung dan kemudian stop, ini tadi kualitasnya kurang baik gitu, nggak bisa. Jadi karena itu akan berlangsung terus gitu kan. Nah, kemudian sifatnya berubah-ubah. Ya, kalian mungkin pernah ngalamin suatu kejadian juga ya, di mana misalnya nih pada saat ini tuh kalian nonton bioskop gitu ya. Di situ kalian dilayani oleh biasanya kalau yang jaga tiket itu kan seringnya perempuan-perempuan gitu ya.
Terdengar? Halo? Ini jadi suaranya putus-putus. Tapi saya gitu ya. Jadi gimana? Kita ini soalnya internetnya juga jelek banget. Ini kalau ini juga nggak terdengar ya? Masih belum terdengar. Saya live dulu dari handphone ya. Belum terdengar ya? Apa sudah? Masih putus-putus? Ya, Bu. Sudah jelas. Sudah. Sudah jelas. Oh iya, bentar ya. Ini tuh Sudah. tiba-tiba tadi tuh mati listriknya. Terus Wi-Fi-nya mati. Ini sekarang udah nyala, tapi tetap mati. Jadi saya pindah ke handphone. Ya, pakai ini aja dulu. Tapi saya nggak usah share materi ya. Kalau nge-share materi di handphone tuh gimana? Share komen. Saya boleh share screen, Bu, kalau mau dibantu. Oh, iya, boleh lah. Sebentar. Ah iya, boleh lah. Kalau misalnya ada yang mau bantu saya, silakan. Materinya yang bagian mana ya, Bu? Atau kalau enggak, kalian udah punya materi kan?
Kalau misalnya nggak perlu share screen, kan kalian udah punya materi, jadi bisa dilihat sendiri-sendiri, atau gimana, device-nya satu susah ya kalau sambil, apa gimana? Baiknya gimana? Atau cerita-cerita aja, nggak usah pakai materi. Gimana nih, semuanya udah ada materinya kan ya, jadi saya ini aja apa namanya, ada 4 karakteristik jasa tadi kan saya baru bahas itu ya. Kalau mau dibantu share juga boleh, saya dengan senang hati bagian yang 4 karakteristik jasa itu ya. Ada yang pertama kan tadi sifat tidak berwujud, kemudian ada tidak bisa dipisahkan antara proses produksi dan konsumsinya karena memang terjadi bareng, terus sebenarnya sifatnya berubah-ubah. Nah, apa namanya, tadi saya lagi cerita apa sih? Oh ya, cerita kalau apa namanya, pernah mungkin ya suatu saat, saya langsung aja ya, suatu saat kalian ke bioskop gitu ya. Nah ya ini, lanjut yang 4 karakteristik itu ya. Ada 4 sifat kan sebenarnya jasa. Yang 2 yang sifat tidak terpisahkan itu menyebabkan kadang sifat itu menyebabkan sifat jasa itu menjadi berubah-ubah ya. Jadi yang dibilang tidak terpisahkan tadi sudah paham ya, maksudnya tidak terpisahkan adalah antara proses produksi dan konsumsi terjadi bersamaan. Saat kita sedang mengkonsumsi jasa, saat itulah jasa itu diproduksi oleh perusahaan kan. Jadi artinya bahwa karena proses produksi dan konsumsi berlangsung bersamaan, artinya bahwa harusnya perusahaan itu membuat agar pelayanan dari para pegawainya itu menghasilkan suatu jasa yang konsisten kan, intinya seperti itu ya kan, harusnya kan sama ya kan. Kemarin dia ngalamin kejadian yang seperti apa, yang baik bagus gitu ya, ketika dia apa namanya datang ke suatu tempat, besoknya juga sama, harusnya kan gitu. Jadi orang menganggap bahwa prosesnya itu apa namanya, jasa yang dia konsumsi itu ya kualitasnya sama dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun kan, seperti itu. Nah, karena proses produksi itu berlangsung bersamaan, maka itu bisa saja terjadi sifat yang berubah-ubah. Ya, kualitas jasa itu berubah-ubah. Nah, kenapa bisa berubah-ubah? Nah, kalau di sini kan ada di slide itu, ada di slide ke berapa itu? Ada kan dia sebabnya karena volume penjualan pada saat terjadi transaksi jasa, produk jasa ya, mungkin pada saat itu ramai. Ya, terus kemudian kondisi karyawan saat terjadinya transaksi jasa itu seperti apa. Mungkin karyawan sedang sakit, mungkin karyawan sedang ada masalah dengan keluarga ya. Kemudian yang berikutnya tidak ada standar operasional prosedur. Jadi ini yang menyebabkan sifat jasa itu berubah-ubah. Jadi standar operasional prosedur itu kan sudah mengatur ya bahwa kalau tamu datang itu harus mengucapkan apa gitu kan. Kemudian apa yang harus dilakukan berikutnya untuk tamu dan seterusnya. Kemudian ada SOP di dapur ya, bagaimana memperlakukan makanan ya. Kemudian untuk satu menu dan lain sebagainya itu harus sama ya, ukurannya sama, terukur dan lain sebagainya. Jadi ketika itu dimasak atau dikerjakan oleh orang lain akan menghasilkan produk yang sama, kan harusnya seperti itu ya. Kalau kita bicara soal apa namanya standar operasional prosedur. Nah, mungkin tuh kalian pernah ngalamin satu kejadian. Tadi kan saya lagi cerita di bioskop ya. Mungkin kalian pernah mengalami satu kejadian. Kalian nonton di minggu ini, kalian nonton ke sana dan mbak-mbak yang jaga tiket itu dia sangat ramah gitu ya, sangat ramah. Dia sebenarnya 5 cm ya, sesuai dengan aturan gitu kok. Sebenarnya harus 5 cm, harus ramah gitu kan. Oh silahkan, mau duduk di mana, mau pesan yang mana mas, mau duduk di mana, silahkan ini gitu. Mbaknya baik banget gitu kan. Udah, terus kalian milih dan kalian nonton. Udah, minggu depannya atau mungkin sebulan kemudian kalian mau nonton lagi dan ketemu sama mbak yang itu, kalian itu aja deh, mbaknya itu baik banget kemarin, kita tuh dicariin, dibantu banget gitu kan. Nah terus kalian ternyata beda dia rada jutek saat itu mungkin ya, apa namanya, mau duduk di mana mas? Apa pertanyaannya kayak gitu, cuma yang pendek-pendek dan nggak ada senyumnya sama sekali. Mungkin kalian pernah mengalami kejadian seperti itu. Nah, inilah yang dibilang jasa itu sifatnya bisa berubah-ubah, ya kan? Dan disebabkan oleh apa? Bisa aja kondisi pada saat itu
dia kurang baik ya. Bisa aja yang minggu lalu dia lagi habis dapat gajian, dapat insentif, seneng gitu ya, dipuji-puji, dan kemudian saat ini dia lagi ngalamin masalah sama pacarnya, ya masalah pribadi yang kemudian dibawa ke tempat kerja. Bisa aja kan itu terjadi. Karena mungkin di kantor juga tidak ada teman yang bisa diajak ngomong, itu semuanya sangat individual, nggak ada tempat curhat dan lain sebagainya, sehingga dia akhirnya bersikap seperti itu, jadi kurang profesional ya, bisa aja kan yang terjadi seperti itu ya. Kemudian volume saat terjadinya transaksi jasa. Pada saat kalian misalnya datang suatu tempat restoran saat itu lagi nggak rame, lagi sepi, gitu kan. Kemudian kalian makan itu dilayani dengan baik. Baru mau pesan apa gitu, tangannya baru setengah berdiri gitu, setengah nunjuk itu, tahu-tahu udah datang mbaknya yang mau menulis menu dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi yang sekarang tangan kalian sudah sampai berdiri, kalian tuh nggak ada yang datang gitu, karena rame banget saat itu. Sehingga kalian menganggap bahwa ya enak banget makan di sana, nunggunya lama banget. Kemarin itu kita baru duduk 15 menit nggak nyampe, makanan sudah datang. Ibaratnya seperti sekarang jadi kayak gini, rame, mana suasananya nggak enak dan lain sebagainya, kayak gitu ya. Nah, ini kan berarti kan terjadi ya perbedaan apa namanya, kualitas jasa kan, dari yang pertama kemarin sampai yang sekarang. Jadi kan berubah-ubah. Nah, yang dimaksud berubah-ubah seperti ini. Nah, tentunya harus ada strategi kan dengan untuk mengatasi hal-hal kayak gini supaya ini nggak terjadi. Nah, di slide saya tuh sudah ada semua sebenarnya kalau kalian mau lihat, kalau kalian sudah baca. Jadi strateginya kan ada yang kemudian menggunakan ketika ramai itu menggunakan karyawan part time. Kebanyakan seperti itu ya di industri pariwisata itu banyak menggunakan anak-anak mahasiswa untuk part time di saat ramai. Tapi ini nggak di saat sekarang ya, kalau lagi pandemi kan emang nggak bisa kita apa namanya, kita jadikan apa percontohan dan lain sebagainya ya. Jadi pada saat kondisi normal itu kan pada saat, coba deh kalian kalau lagi cari magang di bulan Juli, di bulan Desember, mulai November sampai dengan Januari ya. Kemudian itu kan saat libur, mahasiswa juga libur. Nah, hotelnya juga lagi atau restoran yang restoran-restoran yang gede gitu ya, biasanya peak season gitu kan rame ya, atau mungkin tempat-tempat wisata itu biasanya mereka butuh mahasiswa-mahasiswa magang. Jadi pada saat ramai gitu gunakan karyawan part time. Nah, kemudian untuk mengatasi ramainya situasi seperti itu, nah itu juga ada strateginya juga. Beberapa restoran kemudian menggunakan strategi bagaimana caranya mengatur agar tidak terjadi penumpukan orang-orang atau konsumen di saat ramai ya. Misalnya dia memberikan diskon di saat jam makan tidak ramai misalnya ya, atau memberikan diskon pada saat tidak di weekend gitu ya. Biasanya sering seperti itu. Dulu kayak Kentucky ya kalau nggak salah, dulu pernah ngasih apa namanya, harga lebih murah di jam-jam bukan jam makan gitu ya, mungkin saya agak lupa ya, antara mungkin jam 2 sampai jam 5 gitu ya, ada diskon kayak gitu. Nah, ini kan sebenarnya upaya untuk menggeser orang-orang yang nanti akan numpuk ya, yang makan jam 1, nanti jam 2 ada diskon. Jadi kita makan aja nanti jam 2, toh masih bisa menahan ya perut lapar, cuma selisih 1 jam misalnya gitu. Yang malam juga gitu, kita makan duluan aja jam 5, nggak usah makan jam 7 gitu kan, toh ini juga udah sore gitu kan. Tapi memang biasanya tidak bisa untuk dibawa pulang, jadi harus dine in ya pada waktu itu, jadi harus makan di sana kan. Jadi itu kan upaya untuk mengurangi keramaian ya, untuk mengurangi penuh sesak, supaya si semua konsumen itu bisa terlayani dengan baik kan, intinya seperti itu. Nah, ya ini jadi strategi untuk jasa ya itu sudah tadi sebenarnya, tapi itu sudah ada nanti tertulis sudah ada di slide berikutnya. Jadi mungkin dari cerita-cerita saja sebenarnya kalian sudah bisa menggambarkan ya seperti apa sih di industri jasa itu ya. Jadi kemudian kalau kayak ini, kayak misalnya itu tadi kan saya contohkan restoran ya, kalau kayak misalnya pesawat terbang dan lain sebagainya, jadi supaya menghindari penumpukan atau nanti pada akhirnya orang tidak bisa mendapatkan mungkin nggak bisa mendapatkan kursi gitu ya, biasanya mereka itu akan menjual tiket untuk liburan gitu ya, ke
pergi ke suatu tempat itu di awal liburan harga lebih murah misalnya kayak gitu ya. Seringkali penerbangan juga begitu ya. Jadi harga-harga di luar peak season pasti lebih murah supaya orang memilih untuk kita pergi dulu aja, ini ada tiket murah dan lain sebagainya kayak gitu ya. Zaman sebelum Covid kalau kalian sering liburan kan pasti kalian sering cek harga-harga tiket ya. Kadang seringkali yang terjadi seperti hotel juga gitu ya. Jadi memang supaya tidak terjadi penumpukan sebenarnya intinya seperti itu ya. Selain juga bagaimana caranya supaya mengisi ruang-ruang ketika itu di saat tidak lagi penuh gitu ya. Jadi hotelnya lagi sepi, restorannya lagi sepi, maskapainya lagi sepi dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Oke, ini tadi sudah ya, saya udah. Terus ya. Oke, pemasaran dalam industri jasa ya. Ini kalau dari gambarnya ini ada gambar segitiga itu ya, kecil banget kalau di handphone ya, tapi nggak apa sih. Jadi ada gambar segitiga itu, ya sudah cukup. Ada 3 tipe dalam pemasaran jasa ya. Ada pemasaran internal, kemudian ada pemasaran eksternal, dan kemudian ada pemasaran interaktif ya. Ya kalau kita lihat ini kan saling berhubungan ya. Kalau pemasaran eksternal itu jelas, pemasaran eksternal itu yang dilakukan adalah upaya-upaya bagaimana membuat strategi ya. Ada marketing mix, kemudian ada diferensiasi, kemudian ada branding, ada diversifikasi lah, itu nanti kita bahas nanti berikutnya. Tapi kalau di pemasaran internal itu yang lebih dibahas atau diurusin adalah mengenai karyawan, sebenarnya seperti itu ya. Jadi bagaimana perusahaan itu memperlakukan karyawan ya sesuai dengan karakteristik dari karyawan masing-masing, karena setiap orang itu bisa beda-beda ya. Karyawan yang kita butuhkan itu bisa memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan apa yang diinginkan oleh karyawan itu antara satu orang dan yang lain itu berbeda-beda. Makanya bagian pemasaran tuh harus erat bekerja sama dengan bagian sumber daya manusia gitu ya. Jadi supaya perusahaan itu benar-benar tahu sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh karyawan gitu ya. Kayak contohnya pemberian insentif misalnya ya. Tidak semua orang itu suka loh dikasih insentifnya berupa duit misalnya. Beberapa level mungkin ketika semakin tinggi orang itu membutuhkan waktu libur. Jadi insentif lebih baik diberikan bukan uang tapi liburan. Jadi waktu libur gitu ya. Jadi memang beda kan dari karakteristiknya antara satu level dalam perusahaan ya. Itu kan kita ngomong level, belum lagi nanti kalau ngomong karakteristik orangnya. Jadi seseorang mungkin lebih tepat diletakkan di bagian mana dan lain sebagainya yang seperti itu. Ya, jadi pemasaran internal itu lebih pada bagaimana sistem reward and punishment ya, bagaimana memperlakukan karyawan dan lain sebagainya. Kemudian ada pemasaran interaktif ya. Kalau pemasaran interaktif itu kan bagaimana interaksi antara karyawan dan pelanggan sebenarnya. Ya, jadi bagaimana karyawan itu diajarkan untuk berinteraksi dengan pelanggan, lebih seperti itu ya. Nah, kalau bedanya pemasaran internal dan eksternal itu sebenarnya secara prinsip begini. Kalau pemasaran eksternal itu endingnya adalah bagaimana mendatangkan pemasaran eksternal yang baik ya. Itu adalah endingnya adalah bagaimana mendatangkan orang ke perusahaan. Tetapi ketika internal dan interaktifnya bagus, itu bukan hanya sekedar mendatangkan saja, tetapi bagaimana membuat orang yang sudah datang itu datang kembali menjadi loyal. Nah, kalau kita bilang loyal sekarang nih, di era sekarang ini, loyal itu bukan hanya menjadi pelanggan setia saja, tetapi targetnya adalah si pelanggan itu mengajak orang lain menginformasikan kebaikan-kebaikan tentang perusahaan dan lain sebagainya tanpa dibayar kan gitu ya. Itu yang namanya loyal. Oke. Ya saya kira ini sudah nanti dilihat terus aja berikutnya itu kan hanya semacam kalimat-kalimat yang sudah saya yakin kalian sudah paham ya. Nah, kemudian sifat yang terakhir sekarang ya, yang sifat tidak dapat disimpan. Itu lanjut skip aja. Ya, sifat tidak bisa disimpan yang terakhir. Nah, ini
Berarti bahwa persediaan yang tidak terjual hari ini tidak dapat dijual di kemudian hari. Bila penyedia jasa ingin memaksimalkan pendapatan, mereka harus menolak kapasitas dan permintaan. Kalimat kata-kata ini nih ada yang bisa membantu saya nggak? Maksudnya apa? Coba. Siapa yang mau membantu? Izin masuk, Bu. Mm-mm. Setahu saya mungkin yang kayak franchise gitu, yang kayak KFC, McD itu kalau penjualannya itu nggak habis ya mau nggak mau itu tuh nggak bisa disimpan untuk esok hari gitu. Jadi benar-benar dari oh ini jasa ya. Misalnya kalau produk itu benar-benar harus sudah ditargetin nih berapa yang ingin diproduksi, ditargetin juga kira-kira permintaannya itu berapa sih untuk mengetahui kapasitas produksi yang akan diproduksi itu seberapa banyak. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi kalau nggak bisa terjual hari ini, nggak bisa dijual besok gitu maksudnya apa gimana? Iya, Bu. Oke, saya tampung dulu ya. Ada yang lain nggak yang bisa bantu? Persediaan Izin ini untuk beberapa. Iya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Terkait sifat dari jasa yang sifatnya tidak dapat disimpan, sebelumnya sepertinya sudah Ibu bahas terkait yang menonton bioskop itu bahwa tidak ada film yang bisa kita hasil dari film yang bisa kita bawa pulang, namun hanya berupa seperti contohnya tiket bioskop itu saja. Di lain contoh lagi yang bisa saya sebutkan seperti kita berwisata ataupun menuju ke tempat destinasi wisata, kita tidak akan bisa membawa sebuah jasa dari destinasi wisata tersebut seperti pelayanan dari servisnya, namun kita bisa membawa produk di lain pihak, itu produk seperti souvenir. Jadi memang untuk jasa sifatnya tidak dapat disimpan, Ibu, ataupun dibawa pulang. Terima kasih. Oke, ini tadi siapa Mas Iswan ya? Iswan Bahri. Oke, itu kalau dari sisi kita ya, dari sisi kita kan gitu emang. Dari sisi apa namanya pembeli ya, nggak bisa disimpan itu bisa aja apa ya kita nggak bisa punya bukti gitu ya untuk menunjukkan bahwa kita sudah mengkonsumsi jasa itu, hanya bisa cerita saja gitu kan. Jadi orang itu ketika kalau produk berupa barang gitu ya, orang lihat produknya orang lain ya, maksud saya gitu, ngeliat produknya, oh ini bagus banget nih, kamu beli di mana, bisa kayak gitu ya, dan kemudian cerita. Kalau yang ini kan nggak bisa gitu ya. Jadi ketika penyebaran informasinya itu ya benar-benar dari niat orang tersebut untuk kemudian bercerita. Itu dari sisi pelanggan. Kalau dari sisi perusahaan gimana? Karakteristik yang nggak bisa disimpan itu seperti apa? Dari sisi perusahaannya. Bayangkan kalian membayangkan nih, kalau produk berupa barang ya, itu ini kan ada kalimat tidak dapat dijual di kemudian hari. Produk berupa barang, misalnya kalian punya target, kalian harus jual 100 barang per hari gitu ya. Dan kemudian kalian hanya bisa menjual taruhlah 75. Event itu makanan ya barangnya ya. Asal itu belum expired kan bisa kalian jual bisa kalian jual besoknya, ya nggak? Masih bisa kan? Jadi bisa disimpan untuk dijual berikutnya. Nah, tapi kalau jasa, gimana? Ada nggak yang bisa menyambung dari apa yang sudah saya sampaikan ini? Ada yang bisa menyambung, nerusin gitu maksud saya? Ada nggak? Permisi, Bu. Mau izin mencoba menjawab. Ya, silakan. Mungkin Siapa ya? Nggak muncul ya di tempat saya. saya Maria Setia, Bu. Maria. Oke. Ya, gimana Mbak Maria? Mungkin kan karena kan jasa ini kan cuma bisa kayak dibuat kalau misalnya ada permintaan gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada permintaan, ya kalau misalnya permintaannya cuma segini, misalnya ada 3 permintaan, ya jadi permintaannya kan cuma untuk hari ini itu doang, tapi untuk besoknya nggak bisa dijual lagi. Jadi kan jasa itu kan nggak ada stoknya gitu kan. Jadi nggak bisa dijual kemudian hari, pasti kalau di hari berikutnya pasti udah berbeda lagi. Mungkin kayak gitu. Bentar, saya agak kurang. Bentar tadi jasa itu diproduksi berdasarkan pesanan itu maksudnya. Jadi kalau nggak ada yang beli, nggak ada yang Iya, gimana tadi? berdasarkan itu jasa itu cuma bisa dilakukan kalau ada permintaannya.
Betul. Tapi kalau misalnya tidak ada permintaan kan jasanya tidak bisa dilakukan. Jadi yang ada hari ini itu pasti nggak akan bisa dijual untuk besoknya. Kayak gitu. Jadi kan pasti beda lagi gitu. Karena bukan beda tidak karakter. ya tidak di stok gitu kan. Bukan berupa barang kayak gitu. Ya. Bisa. Tapi kurang. Bisa tapi kurang apa ya? Kurang maksimal. Ada lagi mungkin Izin yang masuk bisa satu kali membantu lagi. dari gambar-gambar ini sebenarnya dari gambar-gambar ini sebenarnya itu adalah clue ya. Coba. Izin masuk, Bu. Misalnya itu kan jasa kan nggak bisa dalam bentuk misalnya intangible ya, Bu. Cuma bisa dirasakan gitu. Mungkin di sini kan itu penyedia jasa tuh dari awal tuh udah nyediain misalnya ada kapasitas kursi pesawat tuh segini. Misalnya penyedia jasa wisata. Ataupun misalnya ada pertunjukan teater ataupun pertunjukan kesenian lainnya itu kan ada kapasitas yang bisa masuk. Jadi disediakan tiket segini. Nah kalau tiketnya itu udah nggak laku ya gimana lagi tuh nggak bisa dipakai lagi besok. Soalnya kan pertunjukannya hari ini bukan buat besok. Mungkin itu sih Bu tanggapan saya. Ya oke. Ya dari 3 jawaban tadi itu kalau dirangkum itu akan ketemu ya oke. Sudah saling menyempurnakan ya sebetulnya. Jadi kalau dilihat dari gambar ini kan yang dicontohkan ada kursi teater, ada kemudian kursi di pesawat, ada di hotel. Jadi gini, kan kalau seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau produk berupa barang kalian punya target ya untuk menjual 100 per hari sehingga 1 bulan itu kalian akan dapatkan berapa itu 3 juta ya, 3 juta produknya harus terjual gitu kan. Dan kalau misalnya enggak terjual, kalau yang 100 itu tidak terjual hari ini, besoknya kalian masih bisa jual kan. Yang penting nanti 1 bulan target 300 itu 3 juta ya. Target 3 juta produk itu selesai, ya kan? Benar nggak? Nah, sekarang bayangkan kalau produk itu berupa jasa. Jadi saya contohkan di sini kan ada kursi di pesawat, ada kamar hotel. Kalian hanya misalnya pesawat. Kalian ditargetkan untuk menjual 3 juta kepada 3 juta pengunjung gitu ya, atau pengguna gitu atau apapun lah ya, konsumen atau pelanggan. Sementara setiap hari itu kalian dibatasi dengan maksimal 100 kursi yang ada gitu ya. Kalian harus menjual itu maksimal 100 kursi yang ada. Nah, apakah mungkin misalnya pada hari ini kalian hanya bisa menjual 50 kursi dan besoknya kalian jual 150 kursi? Pertanyaannya kan gitu. Mungkin nggak? Sementara kursinya yang ada hanya 100. Ya kan? Nah, ini yang dimaksud dengan mengapa dibilang bahwa jasa itu tidak bisa disimpan. Ya. Demikian juga dengan kursi di restoran, di tempat pertunjukan, kemudian kamar hotel juga seperti itu. Setiap perusahaan itu pasti kan punya target ya, bahwa dalam 1 bulan harus jual berapa, dan kemudian per harinya harus berapa, gitu kan, pasti punya target. Nah, ketika target-target itu tidak terpenuhi, ya kan, apakah mungkin dia bisa menjual di esok harinya ketika batas kamarnya hanya ada sejumlah target harian maksimal gitu, yang tadi 100 misalnya. Ya kan? Kemudian bioskop juga gitu. Nah, ini adalah sifat yang tidak bisa disimpan. Makanya tadi sebenarnya saya sudah sampaikan bahwa salah satu untuk menghindari terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini itu biasanya beberapa hotel, kemudian restoran, kemudian mungkin ada maskapai ya. Intinya di industri jasa itu dia akan bagaimana caranya agar saat-saat sepi, kan kalau dalam 1 bulan, dalam 1 tahun tuh nggak selalu ramai ya, pasti saat sepi. Itu gimana caranya mendatangkan konsumen gitu. Ada yang jauh-jauh hari menjual tiket dengan harga sangat murah, ya kan? Hotel juga gitu. Ada yang jauh-jauh hari. Bagaimana caranya agar dari kalender dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 itu terpenuhi semua. Jadi di tanggal-tanggal yang memang itu sepi gitu ya, kan udah apal ya biasanya saat yang benar-benar sepi, mungkin di tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 gitu ya, sepi gitu, dia akan melakukan promo segede-gedenya di tanggal itu supaya terpenuhi kamarnya, tingkat huniannya terpenuhi. Biasanya seperti itu. Restoran juga gitu. Ya, kalau tadi saya sampaikan bagaimana supaya nggak terjadi keramaian dan akhirnya orang menolak ya. Jadi orang tidak terlayani, restoran itu ramai banget dan orang tidak terlayani artinya dia tidak bisa
makan di situ karena rame banget, karena nggak mau antri kan, kebanyakan gitu. Nah, gimana caranya supaya tidak terjadi penumpukan seperti ini? Sementara pada saat hari yang lain atau jam-jam yang lain itu sepi banget, nggak ada orang gitu ya. Kemudian ya udah caranya ya dia dengan cara gimana kalau di hari-hari sepi atau di jam-jam sepi itu dikasih diskon ya, dikasih insentif supaya orang tuh datang ya, sehingga orang-orang yang menolak untuk dilayani di saat ramai itu bisa tergeser ya, yang dia mau menggeser waktunya gitu, dia bisa pindah di jam-jam sepi, sehingga target-target yang diharuskan atau diminta oleh pihak manajemen gitu bisa terpenuhi kayak gitu ya. Jadi intinya bisa dipahami ya, bisa sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ini ada kalimat penyedia jasa yang jika ingin memaksimalkan pendapatan maka mereka harus mengelola kapasitas dan permintaan. Gitu ya. Jadi permintaannya itu gimana supaya tidak membludak di saat ramai dan sampai tidak terlayani, kan eman-eman toh pelanggan-pelanggan yang sudah datang dan nggak terlayani misalnya kayak gitu. Nah, ini dicari strateginya itu kan tadi yang salah satunya menggunakan seperti itu. Nanti bisa juga kan sekarang udah ada bantuan kalau restoran ada pembelian tidak kita bisa pakai yang take away, kita bisa melalui yang cara-cara pembelian online yang lain misalnya seperti itu. Jadi supaya tidak terjadi penumpukan di sana ya, kalian paham Mas. Yang penting kalian paham maksudnya seperti apa. Jadi di industri jasa itu begitu. Jadi nggak semudah ketika kita jualan berupa barang, karena target itu harus mau tidak mau harus terpenuhi dengan berbagai macam cara. Intinya seperti itu. Saya dipahami? Tidak ada yang bertanya? Ya sudah. Lanjut ya. Jadi karena karakteristiknya, oke slide-nya boleh digeser, karena karakteristiknya maka dibutuhkan strategi bisnis jasa yang agak berbeda dengan produk berupa barang. Ya. Lanjut langsung aja ke strategi manajemen untuk bisnis jasa. Slide berikutnya. Ada 7 strategi. Bisa digeser. Ya. Ada 7 strategi ya untuk bisnis jasa. Satu, mengelola pembedaan terhadap. Jadi gini, ketujuh strategi ini tidak berurutan ya, mewakili dari mana yang mewakili sifat tidak berwujud, mewakili sifat tak terpisahkan, kemudian kapasitasnya jasa tidak bisa disimpan kayak gitu, tidak, tapi dia ini saling melengkapi ya. Jadi tidak satu-satu mewakili ini enggak. Jadi di satu strategi itu bisa mewakili banyak sifat gitu ya. Kayak yang pertama, mengelola pembedaan terhadap pesaing. Kemudian mengelola kualitas jasa, kemudian menjadikan produk jasa mudah terlihat, mengelola karyawan sebagai bagian dari produk ya, mengelola resiko dan seterusnya. Kalian bisa lihat. Nah, kita bahas satu-satu ya. Mengelola pembedaan terhadap pesaing ya. Ini kenapa perlu dilakukan? Ya tentunya supaya jasa itu menjadi sesuatu yang nomor satu di pelanggan ya. Jadi harus beda kan, supaya orang akan datang lagi gitu kan. Dan ini tentunya menjawab sifat dari jasa yang mana dari 4 itu. Bisa yang kedua dan ketiga gitu ya, dan juga nyambung juga ke yang keempat kan artinya. Jadi yang kedua kan sifatnya tidak bisa terpisahkan, kemudian sehingga itu akan menyebabkan orang itu bisa saja menerima kualitas jasa yang berbeda antara dari waktu ke waktu ya kan. Nah, untuk mengatasi itu maka jasa harus memberikan sifatnya itu kita harus mengelola pembedaan terhadap pesaing. Nah, gimana cara mengelola pembedaan terhadap pesaing? Itu pertama bisa menggunakan tenaga frontliner yang handal ya. Gunakan
Handal, frontliner yang handal. Ya, bisa dipahami lah kalau ini kan teori seperti ini ya. Jadi kemudian lingkungan fisiknya unggul di mana produk jasa itu diserahkan. Ya. Jadi misalnya sama-sama jualan pisang goreng gitu ya ibaratnya. Bikin yang menarik ya. Jadi antara pisang goreng yang satu sama, ini pisang goreng gitu, produknya sama. Gitu. Saya bicara soal produk yang sama dan nggak usah yang berbeda gitu ya. Ya harus dibikin beda yang menarik gitu ya. Target pasarnya sama, misalnya sama-sama mahasiswa. Nah, kita harus digali mahasiswa itu sukanya apa. Bahkan kalau mau detail ya, sukanya tuh kalimat yang seperti apa untuk untuk membuat konten dan lain sebagainya seandainya dibutuhkan itu ya. Jadi kemudian untuk warnanya ya, warna bangunannya, warna kalau kita ada kios, warna kiosnya dan lain sebagainya itu harus beda gitu ya, harus terlihat menarik membuat orang itu senang untuk apa sih ini, itu penasaran dan kemudian datang. Kemudian ada desain proses penyerahan jasa yang terbaik ya. Jadi terbaik itu ya harus yang paling bagus gitu ya. Karena kalau desain penyerahan jasa itu kan artinya bagaimana jasa itu bisa sampai ke kita gitu ya, ke konsumen dari awal sampai akhir ya jasa diserahkan kan gitu. Ya. Saya dulu pernah waktu buat usaha di Jalan Kusuma Negara. Iya, di daerah Pakualaman itu ya, kan ada yang daerah dekat situ pasti tahu ada Pizza Hut di situ. Nah, itu dulu waktu awal-awal baru gitu dia sebelum pandemi jelas ya, itu nunggu gitu di depan di daerah dekat-dekat motor gitu duduk-duduk itu nggak ada tempat tunggunya gitu ya. Nah ini kan sebenarnya termasuk proses ya, proses penyerahan jasa. Nah ini kok nggak nyaman banget sih sampai duduk-duduk di situ gitu. Sementara di saat yang di Jalan Solo, yang di Jalan Sudirman itu disediakan tempat kan ada duduk di situ ya, walaupun tempatnya nggak gede tetapi kan duduk ya dengan baik gitu, rapi gitu ya. Jadi ini yang saya bilang desain proses penyerahan jasa ya, sebenarnya dari awal sampai akhir itu harusnya orang merasa nyaman ketika dia datang ke sana. Jadi alurnya itu harus bagus ya. Jadi makanya tadi dari awal saya bilang SOP itu harus ada ya, bagaimana jelas jadi setiap orang itu merasakan suatu peristiwa yang sama gitu ya. Oke, ini kemudian ya, di slide berikutnya itu ada contoh tempat interaksi karyawan pelanggan. Ini maksudnya kan tadi dibilang bahwa frontliner itu harus handal. Nah, ini mencontohkan saja. Jadi mengingatkan pada kita semua bahwa yang namanya frontliner ya, itu ada yang pertama suara di telepon, ada pengemudi yang menyenangkan, kemudian ada petugas. Jadi ada suara di telepon, ada pengemudi sebenarnya gitu ya. Kemudian ada petugas jaga pintu ya, kalau di hotel, di restoran kadang ada yang bukain pintu, kemudian ada resepsionis. Nah, ini hanya contoh saja ya. Jadi kadang tuh lupa bahwa yang petugas yang mengangkat telepon, karena kan beberapa orang tuh masih mencari informasi itu melalui telepon ya, sebelum kemudian melakukan reservasi secara online. Ada yang kemudian tanya dulu ini harus gimana, prosedurnya seperti apa, dan mencari tahu tentang produk itu melalui telepon. Itu sampai sekarang masih ada. Saya juga masih punya kebiasaan seperti itu gitu ya. Nah ini kan suara yang dari telepon tuh harus menarik. Selain suara, ya orang yang menjawab telepon tuh harus kompeten ya. Jangan sampai, oh ya sebentar ya, saya tanyakan dulu. Terus itu ditaruh teleponnya bunyi kayak gitu. Jangan yang seperti itu kan. Jadi harusnya benar-benar dia bisa menjawab dengan baik apa yang ditanyakan, kebutuhannya apa, dijelaskan dengan baik. Kemudian pengemudi ini kalau misalnya ada tamu yang datang kemudian dijemput ya, yang pertama kali kontak adalah pengemudi, ya kan. Jangan lupa bahwa kesan pertama oleh pihak hotel ya, jadi kesan yang diberikan pertama kali oleh pihak hotel seberapa bagusnya dia itu adalah dari kontak pertama orang ketemu gitu ya, misalnya ke pengemudi tadi ya kan. Jangan lupa bahwa ini penting ya, jangan sampai orang tuh udah, kalau bahasanya udah tuh bete gitu ya, untuk selanjutnya dia bete harinya seharian itu menjadi bete dan menjadi tidak suka dengan layanan berikutnya karena dia ketemu dengan sopir yang tidak menyenangkan misalnya gitu ya, yang mungkin dia ketus atau entahlah ya, yang seperti itu. Kemudian petugas penjaga pintu juga ya, ini harus harus ramah dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu baru ketemu sama resepsionis gitu ya. Jadi ini hanya contoh-contoh yang mesti
Banyak lagi ya sebenarnya kalau kalian mau kembangkan lagi kan banyak ya. Jadi siapa sih garda depan dari petugas-petugas ini ya. Jadi petugas layanan itu siapa sih gitu, itu banyak banget ya. Mengelola kualitas jasa. Yang kedua itu strategi berikutnya adalah mengelola kualitas jasa. Ya ini juga kaitannya masih terkait dengan sifat jasa yang tidak dapat terpisahkan ya. Jadi yang pada akhirnya menyebabkan perbedaan kualitas tadi ya. Jadi harus dilatih. Terus ada komitmen dari manajemen puncak terhadap kualitas jasa ya. Jadi maksudnya gini, dalam suatu perusahaan, misalnya kalian nanti suatu saat, insya Allah kalian punya bisnis atau sekarang sudah punya bisnis, kalian sebagai pemilik, anggap aja itu manajemen puncak ya, itu harus ada komitmen. Jadi komitmen terhadap kualitas jasa. Jadi berpikir bahwa apa namanya, kan kita kalau dari awal kemarin kan pemasaran harus berorientasi pada pelanggan kan. Nah ini kan produknya jasa, jadi makanya dibilang harus ada komitmen terhadap kualitas jasa. Jadi kualitas produk kan sebenarnya seperti itu ya. Nah ketika manajer itu berkomitmen terhadap kualitas jasa gitu ya, artinya berarti bahwa dia sendiri pun dia juga harus mempunyai budaya melayani, ya kan? Nah budaya melayani itu bukan hanya terhadap pelanggan, tetapi juga terhadap karyawannya, ya kan? Selama dia mau memenuhi kebutuhan kan nggak selalu harus materi dan lain sebagainya ya. Jadi kebutuhan akan perhatian ya, kebutuhan akan kemudahan dalam melakukan suatu pekerjaan dan lain sebagainya. Selama dia bisa melayani itu dengan baik, maka si karyawan juga akan memberikan timbal balik yang sama kan gitu, intinya seperti itu. Ya, perusahaan menempatkan standar penilaian kualitas jasa dari pelanggan di tempat yang tertinggi ya. Jadi ini kan artinya apa yang dikatakan oleh pelanggan melalui masukan feedback dia, feedback kepada perusahaan itu dilihat, diperhatikan ya. Seperti bahas gimana kalau dari sisi orang luar gitu melihat itu akan emang lebih sulit ya. Kalau perusahaan dia bisa melihatnya dari bermacam cara, mungkin dari dia ini pelanggan benar apa enggak, terus track recordnya dia pasti dilihat ya untuk review-review yang palsu sama yang enggak itu kan melihatnya dari situ ya. Kemarin sudah dibahas sih kayaknya ya. Nah, tuh jadi intinya perusahaan menetapkan standar penilaian produk dari perusahaan menetapkan standar penilaian kualitas jasa dari pelanggan di tempat yang tertinggi. Jadi penting bagi perusahaan untuk melihat masukan-masukan dari pelanggan, intinya seperti itu. Nah, kemudian mengawasi kinerja layanan dengan ketat, ya artinya pedulilah dia terhadap karyawannya dan diawasi bagaimana kerjanya mereka, bagaimana cara mengawasinya, itu bisa berbagai macam cara kan. Sebenarnya kalau di perusahaan-perusahaan besar itu ada CCTV, ya kan. Kemudian ada supervisor juga yang selalu mengawasi, tapi nggak mengawasi dalam artian mengikuti gitu kan enggak ya, tapi dia memperhatikan lah paling tidak, gitu ya. Termasuk juga kalau di perusahaan-perusahaan besar itu manager on duty itu yang sekarang ada itu ya. Jadi ada selalu supervisor yang standby di situ. Ya, jadi sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau apa peristiwa-peristiwa yang transaksi apa kegiatan yang tidak rutin ya, yang tidak rutin itu kan artinya peristiwa yang tiba-tiba yang tanpa disangka gitu muncul itu segera ada solusinya gitu ya. Banyak kan ya kejadian-kejadian di luaran sana yang kalau di bukunya Kotler itu disebut dengan transaksi non rutin. Nanti ada sih di slide saya berikutnya. Jadi transaksi non rutin itu adalah suatu kegiatan yang kejadian-kejadian atau peristiwa, bukan kegiatan ya sebutannya, peristiwa yang kita tidak menyangka itu akan terjadi. Ya, jadi sesuatu yang di luar harapan kita gitu ya. Kayak misalnya nih kemarin pada waktu COVID gitu ya, kan ada aturan bahwa pengunjung itu harus duduk berjarak gitu kan, terus harus menggunakan masker dan lain sebagainya ketika masuk ke restoran. Nah ini ada yang duduknya nggak mau berjarak, mereka menggeser-geser kursi dan lain sebagainya yang kayak gitu-gitu ya. Nah kan mereka belum pernah ngadepin nih kalau kayak gini gimana, kemudian ditegur malah marah-marah. Jadi kejadian ini benar-benar terjadi di salah satu kafe yang coffee shop yang terkenal di Jogja gitu ya, ternama. Nah ini
terus kemudian ditegur gitu malah marah-marah, terus kemudian terpaksa terus datangin security dan lain sebagainya. Nah, ini kan satu hal yang nggak terbiasa ya, nggak biasa gitu ya. Karena kan aturan berjarak itu bukan aturannya coffee shop-nya tersebut, tapi juga aturan mall-nya dan aturan pemerintah kan sebenarnya. Nah, kayak gini-gini lah itu yang kemudian ini kan contoh transaksi tidak rutin. Terus kemudian pernah juga ada satu kejadian itu ada pelanggan yang tiba-tiba ngamuk kayak ngangkat bawa peso gitu dan ngancam-ngancam, tapi memang dia ada kelainan sedikit gangguan gitu ya. Kemudian ngancam pakai peso yang kayak gitu-gitu. Terus pada akhirnya bisa diamankan. Dan setelah itu diberikan voucher untuk semua pengunjung yang datang karena ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan seperti itu. Nah, ini kan contoh-contoh transaksi tidak rutin ya, yang harus istilahnya. Ini saya cerita aja sebenarnya, Kak, mungkin tidak sedikit melenceng dari mengelola kualitas jasa maksudnya, tapi maksud saya orang yang apabila perusahaan itu berhasil ya dalam menerapkan budaya jasa dan kemudian berhasil menerapkan marketing internal, maka orang-orang yang ada di perusahaan itu tuh dia siap mengatasi seandainya terjadi kejadian-kejadian yang seperti ini gitu ya, yang kejadian-kejadian yang di luar dugaan. Ya, jadi mereka siap, mereka cepat gitu, cepat bertindak karena ada budaya bahwa melayani pelanggan itu yang terbaik, yang seperti itu, dan dia tidak akan disalahkan gitu ya seandainya mengambil satu tindakan yang menurut dia itu memang dibutuhkan dan itu fungsinya adalah untuk menjaga nama baik perusahaan. Intinya seperti itu. Kan ada juga kan perusahaan yang kemudian malah ngapain sih ngurusin yang kayak gitu-gitu dan lain sebagainya, padahal maksudnya adalah untuk melindungi perusahaan dari pencemaran nama baik misalnya kayak gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Ini menjadikan produk mudah terlihat. Tadi sudah saya sampaikan di awal ya, bahwa pasti kalian akan mencari bukti berwujud ya terkait dengan produk jasa. Nah, ini sifatnya tidak berwujud, maka calon pembeli harus diyakinkan melalui yang ada materi promosi. Nah, ini kalau kalian perhatikan objek wisata ya sekarang nih, konten-konten di Instagram, kemudian di YouTube dan lain sebagainya, orang-orang ketika mempromosikan objek wisata itu sudah benar-benar real ya, sesuai dengan kenyataannya yang ada seperti apa. Jadi kemudian mempromosikan hotel. Kalau kalian buka webnya hotel Traveloka, entah itu melalui Traveloka, kemudian yang lain-lain, booking.com dan lain-lain. Kalau kalian perhatikan semuanya itu benar-benar detail banget ya, menceritakan, menggambarkan gitu ya tentang kondisi yang ada di sana. Restoran juga gitu ya, bahkan nanti ada foto sendok garpunya di foto di mejanya, kemudian waitersnya di foto, kemudian kalau kamar hotel sampai kamar mandinya ada, kalian bisa melihat ya ada tisu, tempat tisu dan lain sebagainya. Meeting room juga gitu, detail banget semuanya. Ya karena emang si pemasar atau marketer itu mau menunjukkan sesuatu yang nyata gitu ya dari apa yang mereka jual gitu. Kalau kalian perhatikan ya detail banget ya. Objek wisata juga gitu kan, kalau sekarang kalian lihat ya tunjukkan gitu ya, view-nya juga menggambarkan sesuatu yang benar-benar real ada di sana gitu ya. Ini kan untuk meyakinkan sebenarnya penampilan rupa karyawan. Jadi kalau kalian lihat karyawan yang bersih, yang rapi, itu kalian akan yakin ya, yang nggak yang dia apa sih kalau orang itu bilang suka yang sembrono gitu sih, maksudnya yang slodeh apa sih bahasanya, yang nggak rapi gitulah gampangnya gitu. Kalian pasti akan milih yang ini yang rapi bersih, nih pasti makanannya sehat, bersih dan lain sebagainya. Ya, kalau di hotel juga gitu kan, ini kan rapi banget, bersih. Mungkin kalian pernah ngeliat lagi makan bakso gitu ya. Saya pernah mengalami soalnya kejadian saya suka makan bakso ya, makan bakso di pinggir jalan gitu. Nah, tapi baksonya itu kayak ada rumahnya gitu. Nah, ini tuh yang zaman udah lama sih, mungkin waktu itu bakso tidak sebanyak sekarang, jadi persaingan di industri bakso masih sedikit gitu, karena itu masih zaman saya kecil. Nah, ini karena ada warungnya dan kemudian ada rumah gitu di situ, itu yang jualan tuh masih pakai daster gitu, jadi masih pakai daster gitu. Terus saya waktu itu masih kuliah, cuma saya mikir kan, aduh ini kenapa nggak ganti baju? Saya berpikir begitu, ya kan? Nah, artinya kan dan saya lupa
setelah itu saya beli lagi apa enggak, karena mungkin adanya itu ya saya beli lagi di situ. Tapi karena kalau sekarang dengan begitu banyaknya warung-warung bakso dan lain sebagainya, ketika ada penjual yang seperti itu mungkin akan menyebabkan orang lain nggak datang lagi kan. Udah saya yang lain aja deh, yang ganti baju, yang sudah mandi itu kayak kesannya kayak belum mandi gitu kan. Jadi penampilan rupa karyawan itu juga menjadikan produk mudah terlihat. Sebelum kita beli dari luar udah kelihatan, itu orangnya belum mandi, males gitu ya. Gampangnya seperti itu. Lingkungan fisik jelas ya, kalau lingkungan fisik membuat produk mudah terlihat itu dari lingkungan fisiknya ya kan. Makanya untuk mengesankan jualan kalian atau produk jasa yang dijual itu biasanya orang-orang tuh akan menunjukkan dulu menguatkan dari lingkungan fisiknya. Yang jualan makanan Jawa, sifatnya Jawa-Jawa gitu, biasanya nanti rumahnya joglo, dibikin gudeg itu ada joglonya, biasanya seringnya seperti itu ya kalau memang memungkinkan. Atau adalah suasana Jawa yang kayak gitu, jadi menguatkan orang ketika mau makan gudeg gitu ya, sana orang senang dengan suasana seperti itu gitu ya. Lingkungan fisik saya kira itu kalian bisa lah ya memahami ya. Jadi kalau tadi sudah saya ceritakan juga ya, jadi restoran itu juga banyak yang dengan cukup besar gitu ya, ada gambar ikan bakar dan lain sebagainya, ada yang seperti itu. Terus kemudian dia menunjukkan kesan yang rapi dengan tanamannya dan lain sebagainya. Itu kan lingkungan fisik ya, membuat bagaimana orang yakin. Dari situ tuh itu bisa menjadi keunggulan bersaing kan dari antara dia dan perusahaan yang lain kayak gitu. Kemudian harga juga. Kadangkala kita ngelihat kualitas suatu produk jasa itu dari harganya, ya kan? Harga yang terlalu murah juga kadang bikin orang menjadi tidak yakin, ya nggak? Untuk beli, ini yakin benar nih murah banget gitu kan? Jangan-jangan nanti aku kecewa nih ketika beli produknya, kadang seperti itu. Nah, kemudian untuk menjadikan produk lebih terlihat lagi, lebih meyakinkan orang untuk beli, mudah terlihat itu maksudnya yakin ya buat beli, itu adalah mengkaitkan pemasaran jasa dengan nama besar sebuah perusahaan atau organisasi ya. Jadi kayak misalnya kalau di hotel ada dia bekerja sama dia merupakan satu anggota PHRI gitu kan, kemudian Asita dan lain sebagainya. Nah, di mana orang berkeyakinan bahwa kalau dia masuk di satu himpunan organisasi tersebut itu ada satu kriteria-kriteria yang disepakati bersama, minimal standar layanan adalah yang seperti itu, kayak gitu ya, bisa dipahami ya itu ya. Terus kemudian kesan pengguna. Nah, kesan pengguna ini kan review ya, jadi review pengguna itu juga menjadikan produk mudah terlihat, menjadi lebih kalian lebih berarti. Itu ya, dan ini semua yang saya sampaikan tuh ada di slide-slide berikutnya. Jadi ini yang berikutnya kita skip saja ya. Saya juga sudah skip saja semuanya, ya kan? Kemudian ada yang slide nomor berapa nih? Saya nggak ngerti. Mengelola karyawan sebagai bagian dari produk, ya. Caranya beri wewenang karyawan di garis depan. Ya, jadi intinya harus ditanamkan pada karyawan bahwa dia itu adalah bagian dari produk, ya. Seorang waiters itu tidak hanya sekedar dia membawa produknya dan kemudian ditaruh gitu aja, kemudian pergi. Kan si produknya kan makanan, ya. Jangan seperti itu. Tetapi harus dikatakan bahwa semua, jadi mulai dari security, ya, semua itu adalah bagian dari produk. Nah, itu kan perlu ditanamkan terus-menerus ya. Jadi semangat dia bahwa dia merupakan semangat dia bahwa dia itu bagian dari produk, itu membuat karyawan itu menjadi bangga bahwa ketika saya bekerja di restoran gitu ya, saya bukan staff-nya, saya adalah waiters-nya, saya adalah kasir dan lain sebagainya, tapi saya ini merupakan bagian dari produk. Jadi ketika orang puas mengkonsumsi produk tersebut di sebuah hotel, restoran ataupun destinasi ya, orang-orang yang terlibat di situ, itu mereka semua jadi ngerasa bangga gitu ya. Mereka dengan kebanggaan itu maka mereka akan terus semangat untuk menciptakan atau meningkatkan prestasinya, meningkatkan kemampuannya gitu ya. Ya, termasuk prestasinya dia ya. Jadi meningkatkan kemampuannya dan akan memberikan yang terbaik bagi perusahaan agar produknya itu semakin memuaskan dan seterusnya gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, ini saya kira udah saya skip aja
langsung mengelola resiko yang terpikirkan berikutnya. Nah, resiko yang terpikirkan adalah, yang dimaksud dengan resiko terpikirkan adalah kekhawatiran pelanggan ketika tidak mengetahui kualitas produk, karena dia tidak bisa mencoba produk. Gimana caranya mengelola ini gitu ya? Yakinkan bahwa perusahaan sudah mengalami ratusan penjualan. Ya, jadi di sini kan contohnya, ini sebenarnya contohnya aja. Saya yakin lah kalian tuh pasti punya cara-cara lain yang bagus, yang lebih kekinian, yang lebih sesuai untuk kondisi saat ini ya. Jadi ini kan ya contohnya aja, yakinkan bahwa perusahaan sudah menangani penjualan disertai dengan surat ujian dari pengalaman terdahulu. Jadi kalau kayak pihak hotel ya, dulu kan sering datang ya ketika saya masih banyak ngurusin tentang, saya pernah cerita ya, dulu pernah ngurusin tentang meeting, kegiatan mahasiswa dan lain sebagainya yang terkait dengan hotel, destinasi dan lain sebagainya. Itu kan banyak orang datang ya dari berbagai macam institusi itu ya. Jadi mereka datang dan kemudian menawarkan produk-produknya mereka. Nah, itu biasanya ada satu marketing kit gitu ya, ada di dalamnya itu salah satunya ada cerita tentang ini, kami kemarin juga sudah melayani ini dan perusahaan-perusahaan ini dan mereka mengatakan puas, berikan testimoni seperti ini. Nah, yang kayak gini-gini lah ya, mungkin yang perlu gitu ya. Kemudian menganjurkan para distributor untuk mencoba produk perusahaan dalam keadaan yang beresiko rendah. Ini maksudnya beresiko rendah itu adalah keadaan hotel atau restoran sedang tidak ramai, ya. Jadi yang saat sepi itu kapan? Kalau di hotel itu biasanya nanti diajak sarapan, karena kan sarapannya tersedia ya. Kalau di hotel pagi itu pasti ada breakfast untuk ada yang free kalau kalau nginep di situ dan lain sebagainya. Nah, cuma nanti jamnya dicari jam yang sudah agak sepi, misalnya jam 8 sampai jam 10, karena kebanyakan orang sarapan jam 6 sampai dengan jam 7, setengah 8, karena setelah jam 8 nanti biasanya sudah ada kegiatan ya. Kalau yang di situ untuk acara, untuk kegiatan meeting atau kegiatan terkait dengan bisnis, biasanya kan jam 8 mereka sudah beraktivitas ya. Kemudian yang pergi berlibur dan lain sebagainya juga jam 8 sudah beraktivitas di luar juga. Jadi makanya yang beresiko rendah itu maksudnya adalah saat tidak, di hotel itu kan saat tidak ramai sehingga pelayanan bisa maksimal gitu ya. Kalau di restoran juga gitu, maksudnya dimanapun harus cari suatu situasi yang tidak menyebabkan layanan itu menjadi terganggu, gampangnya gitu ya. Datang mencoba gitu ya. Dulu sering gitu, jadi diajak untuk melihat, untuk hotel tour misalnya kayak gitu-gitu, itu salah caranya gitu ya. Jadi sudah membayangkan kita nggak khawatir lagi bahwa nantinya itu akan ada lain bagus gitu ya. Kemudian berikutnya mengelola kapasitas dan permintaan, ini sudah saya sampaikan tadi, saya kira nggak saya usah bahas lagi, kaitannya dengan jasa tidak bisa disimpan ya. Jadi saya skip aja ya. Berikan harga murah pada saat sepi, bekerja dengan perantara, tadi sudah saya sampaikan ya ini ya. Kemudian konsisten, yang ketujuh ini konsisten, yang terakhir. Jadi strateginya mungkin juga materi ini yang terakhir saya bahas hari ini karena waktu sudah menunjukkan 11.24. Konsisten artinya pelanggan akan menerima produk yang diharapkan tanpa adanya keterkejutan yang tidak diharapkan. Nah ini caranya gimana? Jadi kalian pikirkan sendiri caranya gimana ya. Yang jelas ini ada faktor penghambat tercapainya konsistensi mutu, antara lain yang pertama tidak ada SOP. Artinya berarti gimana supaya konsisten layanannya? Harus ada SOP dan harus ada sosialisasi ya. Kemudian yang kedua, penyebab tidak konsisten adalah perubahan kebijakan perusahaan. Nah ini kebijakan perusahaan yang mana, yang seperti apa, kan pertanyaannya gitu. Nah, seringkali perusahaan itu membuat suatu kebijakan yang tidak pro pada karyawan dan tidak pro kepada pelanggan, sehingga menyebabkan konsistensi mutu itu terganggu, ya nggak? Nah, perubahan kebijakan seperti apa sih yang nggak pro pelanggan? Pertanyaannya kan gitu ya. Ini maaf, saya langsung kasih pertanyaan sendiri dan saya jawab sendiri karena waktunya udah hampir habis ya. Jadi kebijakan yang tidak pro perusahaan itu apa sih kalau untuk karyawan? Contohnya kayak misalnya tiba-tiba karyawan kayak contohnya yang pandemi ini ya. Pandemi ini tapi kalau pandemi ini sebenarnya masih bisa dimaklumin ya. Jadi insentif itu kan dihapus karena apa? Karena memang penjualan tidak sesuai target.
gaji ada yang dikurangin, ya kan? Ada yang berkurang sampai dengan kalau kayak beberapa perusahaan gede kurangin 20%. Ada yang gajinya dicicil, ya. Perusahaan tempat adik saya bekerja, dia kerja di perusahaan gas di Surabaya itu gajinya dicicil. Bukan gaji sih, dia sebenarnya yang dicicil itu ini apa namanya? Itu apa tuh tunjangan hari raya ya, THR-nya dicicil karena memang kondisi perusahaannya sedang susah ya, padahal kalau kita ngelihatnya sih malah justru ramai, tapi ternyata ada kesulitan juga. Ramai karena dia kan produksi untuk tabung gas oksigen sebenarnya gitu ya, cuma saat itu juga lagi ada kesulitan juga terkait keuangan, jadi dicicil, terus ada yang diturunkan sampai 20% dan lain sebagainya. Nah, yang saya bilang kebijakan berubah itu ya ada kan beberapa orang yang kemudian kecewa ya kok dikurangin sih gajinya ya turun 2%. Ada yang kemudian ya kok dicicil sih. Ini kan bisa aja kinerja menjadi tidak konsisten. Walaupun di perusahaan-perusahaan itu biasanya akan banyak pemakluman karena mereka untuk menyampaikan dan kemudian kontribusi perusahaan selama ini itu sudah bagus gitu ya pada karyawan. Jadi selama ini sangat memperhatikan karyawan dan karyawan merasa puas. Hanya karena emang kondisi pandemi seperti ini sehingga terpaksa perusahaan harus melakukan tindakan-tindakan seperti itu, dan banyak orang yang kemudian karyawan itu bisa menerima gitu ya. Cuma kan tidak semua itu selama ini sudah memberikan layanan dan lain sebagainya yang baik sehingga membuat karyawan itu tidak bisa menerima, kurang bisa menerima. Cuma mau gimana lagi, tetap harus bekerja di situ kan. Nah, sehingga itu menyebabkan kualitas layanan menjadi kurang baik kayak gitu. Ya, kemudian kebijakan-kebijakan yang tidak pro pelanggan, misalnya contohnya karena misalnya tadinya ada hadiah atau apa sih, biasanya kadang restoran atau hotel itu kan memberikan hadiah atau produk gratis ketika dia menginap atau membeli produk perusahaan itu setelah pembelian 10 kali, 20 kali, dan lain sebagainya. Nah, ini dihapus program itu. Nah, ketika orang kemudian ke 10 kalinya datang ke sana menanyakan itu, wah mohon maaf ini sudah dihapus. Jadi bikin orang kecewa, ya kan? Jadi kualitasnya menjadi menurun kan menurut si pembeli. Ya, payah nih, padahal aku sudah selalu setia loyal di sini, ternyata program itu dihapus misalnya contohnya. Ini kan berarti menyebabkan tidak konsisten. Termasuk juga ada juga mungkin yang kalau kalian suatu saat datang ke restoran, ke coffee shop dan lain sebagainya, misalnya contohnya nasi ambil sepuasnya dan itu dihapus. Karena setelah dianalisis ketika nasi disuruh ngambil sepuasnya nih, yang ngambil benar-benar nggak berbatas gitu, yang ngambil banyak banget, saya dihapus. Nasi nggak bisa ambil sepuasnya, ngambil cuma sekali aja misalnya. Terus mungkin ada di coffee shop yang tadinya kayak gula, terus kemudian creamer dan lain sebagainya ya, itu bisa ngambil bebas gitu ya di satu meja gitu, tapi kemudian diambil nggak ada di situ, tapi harus ngambil ke mbaknya yang di kasir misalnya atau apa. Nah, kadang kan orang jadi ya nggak bisa ngambil banyak nih, aku mau ngambil lagi malu, nggak enak dan lain sebagainya. Ya kayak gini hal-hal yang kecil yang sebenarnya mungkin bagi perusahaan kecil, tapi bagi karyawan itu bagi pelanggan itu menjadi satu hal yang besar gitu ya. Ini kan bisa ngurangin konsistensi. Ini artinya ini saya contohkan tadi perubahan kebijakan perusahaan ya, yang tidak pro pelanggan dan tidak pro karyawan. Contohnya seperti itu. Kalian bisa menggambarkan lagi, membayangkan yang lain-lain seperti apa gitu ya. Kemudian permintaan yang sangat besar saya kira juga sudah bisa dipahami tadi ya, menyebabkan tidak konsisten. Betul, pernah beli makanan tuh di suatu restoran. Ketika restoran itu nggak terlalu ramai, kalau ini sih cerita beneran nih, saya sampai akhirnya pulang karena sampai beberapa saat itu benar-benar nggak dilayani gitu ya. Biasanya tuh nggak begitu, tapi ini lagi rame banget. Terus saya juga beli nggak banyak gitu ya. Saya misalnya ayam gitu setengah porsi aja karena saya hanya makan berdua kan waktu itu ya. Terus saya lihat orang yang datang datang terakhir duluan saya gitu ya, gampangnya kadang ngomong begitu amat sih. Jadi yang dia datang belakangan gitu ya, udah dilayanin.
Nah, saya belum. Saya pikir, loh, apa karena aku pesennya dikit ya? Jadi kelewatan apa gimana gitu ya. Kita hanya pesen waktu itu, terus sama hanya pesen ayam goreng, nasi, sama teh. Udah gitu aja. Sebenarnya yang sebelah saya tuh ini banyak-banyak banget gitu ya. Nah, terus saya tanyakan kan ke kasir, tapi saya tunggu waktu sampai yang benar-benar masuk akal gitu ya bagi saya. Masih masuk akal untuk menunggu, dan tidak masuk akal ketika itu menjadi waktu yang batas waktu gitulah yang menurut saya masuk akal untuk nunggu dan tidak masuk akal untuk tidak segera datang gitu loh, karena yang sebelah sudah dilayani, sebelah juga sudah dilayani gitu kan. Nah kemudian akhirnya saya tanyakan ke kasir, karena di situ yang ada kasirnya ya, nggak tahu kemana-mana, tolong dong ini makanan saya ini gimana kok nggak nyampe sampai sekarang. Nah ternyata nggak tahu itu kertasnya ketelingsut, nggak tahu kemana. Terus juga saya memutuskan untuk pulang gitu ya, nggak jadi ya, dia minta maaf lah segala macem lah kayak gitu. Tapi apalah kata sebuah maaf ketika perut sudah sangat lapar gitu kan, kita pastinya kan bete banget. Bener, saya nggak pernah datang lagi ke restoran itu, nggak tahu restorannya masih ada apa enggak. Seumur-umur tadinya suka gitu ya. Seenak apapun makanannya, ketika mengalami kejadian kayak gitu kita jadi nggak suka ya, jadi sebel, apalagi di era saat ini. Nah ini yang kenapa pemasaran itu penting di era sekarang ini, karena apa? Karena kita tuh nggak sendiri gitu ya, pesaing kita tuh banyak. Kalau zaman dulu orang jualan hanya sendirian gitu, kadang seenaknya gitu ya, orang pasti datang mau kita ngapain juga gitu kan. Tapi sekarang bahkan perusahaan-perusahaan yang mungkin dia kayak grosiran gitu ya, tetap aja layanan nomor 1 gitu kan, karena ada pesaingnya gitu ya, ada yang lain gitu. Nah yang terakhir itu adalah interaksi pelanggan. Interaksi pelanggan itu mengapa menyebabkan tidak konsisten, karena gini, bisa mungkin kalian juga pernah ngalamin satu kejadian ya, di satu saat ya, kalau ini saya juga ngalamin karena mungkin sudah usia banyak ya, jadi kejadian-kejadian tuh banyak yang yang saya alami gitu ya. Saya pernah ngalamin itu, makan di suatu tempat gitu ya, enak kan, nyaman gitu kan, diatur duduknya biasanya gitu kan, nyaman, terus tempatnya tuh enak gitulah ya, hening gitu kan, enak. Nah tapi di saat lain berikutnya lagi makan gitu, saya menginginkan suasana yang sama ketika dulu itu kemarin kita pernah ke sana makan enak ya, kita bisa santai gitu kan. Nah di saat yang berbeda, ketika lagi makan rame banget tuh, anak kecil-kecil lari-lari kesana kemari, jatuh gebrak dan lain sebagainya, yang kayak gitu. Nah ini kan berarti interaksi antar pelanggan gitu ya, yang menyebabkan pelayanan tidak konsisten, ya nggak? Nah bagaimana perusahaan-perusahaan kemudian mengatasi ini? Nah biasanya kalau kalian masuk nih ke restoran-restoran yang yang berpelayanan lengkap gitu ya, full service lah yang istilahnya seperti itu, atau yang memang ya kalian contohkan mereka mungkin yang menerapkan ini ya, menyadari betul bahwa interaksi pelanggan itu penting gitu ya. Kalian mungkin pengaturan tempat duduk itu benar-benar diatur ya. Jadi mereka yang keluarga tanpa anak gitu ya, misalnya itu ditaruh di sebelah sana gitu kan. Terus kemudian yang berdua itu jadi satu biasanya, ini lagi kelihatan nih lagi pasangan berduaan di tempat sana, diatur tempatnya gitu, dan dipisahkan dari keramaian yang keluarga ramai, dipisahkan dari anak-anak yang anak-anak yang sedang merayakan ulang tahun dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kan tujuannya adalah supaya mereka ketika makan atau ketika mengkonsumsi produk itu tidak terjadi interaksi pelanggan yang menyebabkan orang itu merasa terganggu, ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan nanti kalau kalian bikin restoran ya. Tuh. Oke, saya kira ini bisa kalian lihat sendiri lah ya. Nanti kita lanjutkan lagi aja. Mungkin minggu depan saya lihat ini perlu dibahas apa enggak. Nah, ini masih ada waktu sedikit. Saya kasih kesempatan deh kalian kalau mau bertanya silakan. Halo, tidak ada yang bertanya? Ini kenapa nggak ada yang tanya?
karena materinya sudah dipahami atau kurang dipahami karena saya terlalu cepat atau gimana? Nih, nggak ada yang berkomentar? Atau mau berkomentar silakan. Izin masuk, Bu. Siapa nih? Boleh siapa ya? Nggak baca ya. Suara saya sudah terdengar dengan jelas, Bu. Cuma ada. Oh iya, saya mau bertanya terkait yang pemasaran industri tadi, Bu. Nah, untuk melihat konsistensinya sama industri pemasaran yang ada di online sendiri, itu contohnya seperti apa, Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Apa maksud pertanyaannya sama? Nggak kurang jelas. Gimana maksudnya tadi? Konsistensinya di pemasaran industri sama di online, misalkan ada online shop, terus ada juga yang orang yang dipasarkannya itu lewat yang offline, itu seperti apa, Bu? Mungkin konsistensinya, karena kan mungkin orang yang mendominasi sekarang itu lebih banyak terjunnya di online daripada yang offline. Kan juga orang-orang apapun target-target pasarannya kan juga tidak terlalu banyak yang di offline, karena kan juga orang mungkin malas mungkin untuk datang ke tokonya atau ke kedainya, ke warungnya gitu. Lebih memanfaatkan teknologi yang ada mungkin. Itu seperti apa, Bu? Mungkin mempertahankan konsistensinya itu supaya biar bisa berlanjut menjadi seimbang. Mungkin seperti itu sih, Bu. Oke. Ya, memang kalau apalagi situasi sekarang ya, menjadi orang terbiasa untuk membeli semuanya itu secara online ya. Beli makanan dan lain-lain. Cuma kalau di industri pariwisata itu kan, kalau kita bahas kan kita nggak bisa ya belinya secara online, tapi nanti menikmatinya, mungkin belinya secara online, tapi nanti menikmatinya pasti akan datang ke tempatnya kan. Nah ini kan mungkin yang dimaksudkan produk berupa barang atau makanan gitu ya. Bagaimana cara mempertahankan konsistensi. Nah kalau kita bilang ya, prosedur alur layanan dari atau proses ketika orang mengkonsumsi jasa itu kan berawal dari kalau kita ngomongin online itu kan pasti berawal dari ketika dia mencari-cari produk itu di platform penjualan online ya, dari situ. Nah tentunya dibuat sedemikian rupa agar orang itu tertarik, kemudian merasa nyaman ketika belanja itu seperti apa. Beberapa perusahaan itu melakukan survei terhadap pelanggan terkait dengan platform apa sih yang paling disukai, apakah melalui website misalnya, apakah melalui Shopee, apakah melalui Tokopedia atau platform-platform yang lain gitu ya. Beberapa itu menggunakan selalu bertanya, jadi menanyakan kepada pelanggan apa sih yang paling disukai, cara kalian belanja itu seperti apa. Kalau misalnya makanan itu apakah melalui Shopee Food atau melalui Grab atau melalui Gojek dan lain sebagainya. Biasanya ada yang kemudian bertanya atau dia melakukan ini aja ya, survei aja di selama ini tuh pelanggan paling banyak melalui apa ya. Nah, terkait dengan konsistensi tadi, berarti kan artinya si perusahaan itu selalu mengimprove ya bagaimana penjualan online-nya dia itu bisa selalu menjadi penjualan yang baik, yang cepat dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai ketika dia ada orang ya ketika dia melihat dari platform manapun gitu yang entah melalui website atau apa, orang itu saat ini dia merasa senang ya, tapi berikutnya dia merasa terganggu karena entah apalah ya, bisa aja webnya error atau apapun dan lain sebagainya, atau kemudian orang tersebut lupa dalam saya kurang ngerti deh kalau melalui Shopee dan lain sebagainya, apakah produk itu memang kemudian biasanya kan yang masukin Shopee ya, tapi kan tentunya produk-produk itu harus dimasukkan oleh perusahaan ya. Nah itu apakah dia
kurang atau tidak sama dengan atau nggak update gitu ya, misalnya seperti ini, itu kan artinya menyebabkan proses ya ketika dia mengkonsumsi produk itu menjadi tidak konsisten. Yang kemarin itu dia produknya update terus, kok sekarang jadi enggak. Contohnya itu yang pertama. Kemudian dari sistem pengantarannya, ya kan? Kan kita harus bekerja sama dengan memang perusahaan-perusahaan, karena kan kalau secara online itu kan nggak bisa ya perusahaan itu berdiri sendiri. Pasti ada perusahaan-perusahaan lain yang saling membantu gitu ya, karena ada delivery-nya. Nah, ini perusahaan delivery itu juga harus dicari yang memang benar-benar konsisten, dia yang kita yakin bahwa itu akan datang dengan waktu yang sama, kan gitu, dalam rentang waktu yang sama. Mungkin kalian pernah ngalamin saat ini beli produk dengan itu dalam waktu 2 hari sudah nyampe, tetapi dengan produk yang sangat mirip, perusahaan yang sama gitu ya, mungkin misalnya di baju, beda warna dan sebagainya, ini kok nyampenya sampai 3-4 hari yang kayak gitu. Ya, ini kan berarti ada ketidakkonsistenan dalam sisi layanan kayak gitu. Jadi kalau dari sisi penjualan online itu seperti itu. Jadi perhatikan benar ya. Kalau makanan ya juga gitu. Jadi ketika dikatakan bahwa proses memasak menerima, menjawab sampai dengan pelanggan itu, sampai produk sampai dengan pelanggan itu adalah sekian menit gitu ya, dan itu harus sampai dalam kondisi yang masih panas dan lain sebagainya, itu benar-benar harus standar operasional prosedurnya harus seperti itu gitu ya. Jadi jangan sampai ada perubahan. Itu menurut saya. Gimana? Ada lagi kah pertanyaan? Sudah ada yang mau ditanyakan lagi apa belum? Apa enggak? Jadi itu Bu pasti kembali ke industri sendiri ya, karena harus ada kerjasama dan pertanggungjawaban di antara satu sama lain. Karena kan kalau misalkan mistake information gitu kan, itu kan beberapa misalkan provider yang kita pakai Shopee atau Lazada gitu, itu kan memang banyak sekali ya mendominasi di Indonesia, mungkin ya Grab atau apa gitu, Gojek. Nah, itu kan pasti mereka punya sistem sendiri untuk bisa punya target atau goal sendiri kepada masyarakat. Nah, di sini ini mungkin penasaran aja sih Bu, cara mereka menargetkan itu dengan bisa dipercaya atau enggaknya itu seperti apa Bu? Karena kan mungkin di lingkungan pariwisata kan juga Grab atau Gojek itu kan pasti kan sering digunakan untuk aksesibilitasnya kemana-mana gitu. Nah, untuk mengetahui mereka terpercaya atau tidak itu dengan dilatar belakangi dengan apa Bu? Mungkin strateginya atau apanya? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ini penasaran aja sih Bu. Maksudnya strateginya Gojek sama Grab, atau mungkin ada yang baru nih biar dipercaya gitu, maksudnya dipercaya akan memberikan layanan yang baik gitu. Maksudnya seperti itu atau gimana? Bahwa mereka ya, nanti lebih kurang seperti itu Bu. Lebih kurang seperti itu. Jadi gini, industri jasa itu ya, supaya kita tuh bisa kan tadi ya disampaikan di awal, kan kita nggak ngerti ini bakalan seperti apa sih nantinya jasa yang mau kita alami ya, mau kita rasakan seperti apa, kan nggak ngerti. Jadi gimana caranya meyakinkan pembeli bahwa mereka akan mendapatkan layanan yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan, kan gitu ya pertanyaannya, benar apa nggak sih? Kalau betul ya. Sebenarnya tadi sudah ada beberapa tadi sudah beberapa strategi yang saya sampaikan. Jadi kalau misalnya ini kayak Gojek sama Grab gitu ya, dia itu kan udah lama ada ya. Jadi tentunya cerita dari pembeli ya, yang kayak gitu-gitu, yang review ya, semacam review dan lain sebagainya. Tentunya yang review jujur itu kan banyak ya. Dan sekarang ini kan di era-era sekarang ini orang tuh banyak pada dengan mudahnya bercerita tentang apa yang dia alami ya gitu ya, tentang ketika dia menggunakan jasa Grab atau menggunakan jasa itu ya, jasa Gojek ya. Nah, dari situ sebenarnya kan bisa ya, kalau yang produk sudah
ada. Jadi dari review dan lain sebagainya itu kan bisa itu meyakinkan orang ya. Nah, gimana supaya orang itu mau memberikan review baik gitu kan? Tentunya ya dia harus mengupayakan jasa pelayanannya itu yang baik, konsisten dan lain sebagainya supaya apa yang dikatakan oleh orang-orang itu akan mengatakan hal yang sebenarnya kan intinya seperti itu. Cuma kalau bagi perusahaan baru ya, kan ada mungkin ya perusahaan baru yang sama sekali belum pernah launching produk, baru mau launching produk. Nah, beberapa cara yang bisa digunakan itu kan sebenarnya bisa dikasih diskon agar orang tuh paling nggak datang dulu lah, biasanya gitu. Jadi produk-produk yang baru launching itu biasanya kan minus tuh pendapatannya. Karena apa ya? Karena dia ngabisin biaya gede untuk promosinya, ya. Untuk promosi itu kan macam-macam ya, bisa melalui promosi beneran yang kalian lihat melalui iklan yang kayak gitu, public relation dan lain sebagainya. Jadi menceritakan tentang keadaan kondisi perusahaan seperti apa, menceritakan tentang orang-orang yang melayani itu seperti apa. Itu kan public relation ya. Jadi komitmen mereka itu seperti apa. Ini kan termasuk kegiatan semuanya tuh promosi ya. Jadi masuk di iklan, ada public relation. Nah, kemudian ada diskon. Diskon juga masuk promosi, potongan penjualan. Itu gimana caranya agar orang itu mencoba produk mereka dulu. Yang bisa dilakukan kan itu. Ya, selain tadi yang sudah saya sampaikan di awal, ada materi promosi dan lain sebagainya. Selain itu, untuk meyakinkan orang gimana, pokoknya intinya orang harus mencoba, ya, mencoba produknya. Nah, melalui berbagai macam platform, melalui berbagai macam sosial media dan lain sebagainya yang sesuai dengan target pasarnya. Siapa target pasar mereka? Misalnya mahasiswa tuh lebih banyak di mana sih adanya kan gitu. Ya, lebih menyukai apa sih gitu. Sekarang lagi disukai TikTok misalnya gitu ya. Dia mengedukasi masyarakat dengan melalui TikTok misalnya yang kayak gitu. Jadi TikTok belum berhasil, dia akan coba lagi melalui yang lain misalnya. Coba di Instagram belum berhasil, dia akan coba-coba terus ya. Jadi harus mencari cara bagaimana ya kalau di awal emang gitu. Jadi perusahaan di awal emang gitu, dia akan banyak mengeluarkan biaya yang fungsinya untuk mengenalkan ya. Jadi mengenalkan tentang siapa dia kayak gitu. Kalau menurut saya sih harus itu wajib ya. Karena orang kan nggak mungkin mau asal aja nyoba gitu ya. Nah, contohnya lagi tuh ada misalnya kalian lihat orang yang buat iklan yang membuat orang itu kaget gitu ngeliat apa sih ini gitu ya. Jadi kayak misalnya naik kalau naik misalnya ada nih baru gitu ya, kayaknya sudah ada nih yang pakai gitu. Jadi misalnya ada kalian bikin jasa perjalanan, jasa pengangkutan barang dan orang seperti Grab dan Gojek itu, pembelian produk itu ya, kalian tulis kalau mau melakukan perjalanan lebih murah pakai apa gitu, bikin iklan yang menarik gitu, yang bikin orang tuh apa sih ini gitu ya, terus kemudian mencari tahu tentang itu dan oh ya ini lebih murah nih. Nah dari situ kan orang sudah mencari tahu. Nah ketika orang pada tahap mencari tahu, masukkan public relation, ceritakan tentang siapa perusahaan itu, bagaimana komitmen orang-orang yang berada di situ. Nah kayak gitu loh, terus aja. Jadi yang namanya iklan promosi itu nyambung menyambung di awal pendirian produk kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu, atas penjelasan. Ya, oke. Ada lagi yang mau? Tidak ada. Kalau nggak ada ya sudah ya. Ya, ya sudah. Terima kasih ya untuk perhatian kalian, waktu yang sudah kalian berikan pertemuan hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi. Kita mungkin pemasaran internal sudah tidak saya bahas lagi aja ya. Kalian baca lah di situ sudah saya jelaskan karena kaitannya ini sangat maksud saya itu sangat mudah untuk dipahami karena terkait dengan ya sehari-hari memang orang harus seperti itu ya. Kalau mau orang lain berbuat baik pada kita gitu kan, kita berbuat baik dulu lah kepada orang tersebut kan, sebenarnya kan kaitannya begitu ya. Jadi silahkan aja nanti kalian lihat, tapi kalau misalnya dari slide-slide itu ada yang masih kalian bingung dan kalian nggak ngerti, boleh ditanyakan minggu depan. Nah minggu depan kita akan langsung masuk ke materi lingkungan pemasaran ya. Jadi slide-nya akan saya bagikan nantilah ya mungkin beberapa hari setelah hari ini gitu ya. Sudah? Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf tadi ada kendala ya terkait dengan internet. Sampai ketemu lagi
minggu depan. Terima kasih sebelumnya atas fasilitas yang sudah diberikan untuk pertemuan hari ini. Oke ya, sampai ketemu lagi. Dadah, bye-bye. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.